Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Semua berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya malam hari ini? Yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 7. Rizka, wanita cantik berusia 27 tahun. Korban kekerasan mantan kekasih dan dikhianati, depresi, dan mendambakan pria yang baik hatinya. Fakta seperti apakah yang akan kita buka di garis tangan? Oke, sekarang sudah bersama Rizka di sini. Rizka, selamat kamu terpilih di sini. Dan sekarang kamu bisa memilih 2 kandidat pria di situ berdasarkan tanggal lahirnya. Oke, mau nomor berapa? Satu-satu dulu. 5. Nomor 5. Oke, nomor 5. Coki, pria lajang berusia 20 tahun. Merasa sulit mendapatkan kekasih dan menyukai seorang wanita yang sederhana dan berambut panjang. Di usianya yang tergolong muda, Coki pernah mengalami kisah misteri cinta yang kelam. Apakah takdirnya akan menemukan garis tangan wanita idamannya? Kamu harus pilih satu nomor lagi sesuai dengan tanggal lahirnya. 21. 21. Ray, pria lajang berusia 21 tahun. Gagal menikah karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Mengambil jalan pintas ke orang pintar. Bagaimanakah perjalanan cinta Ray selengkapnya? Oke, di samping kanan saya sudah ada Ray dan juga Coki. Oke, Ray dan Coki sebentar lagi kita akan melihat seperti apa kisah dan masa lalu dari Rizka. Begitu pula sebaliknya. Dan untuk itu kita akan panggilkan seorang sahabat saya, seorang expert di bidang hipnoterapi yang menguasai juga berbagai macam energi dalam tubuh manusia, Arbi. Ya, Selamat malam ya. selamat malam Arbi. Ada Rizka di sini, Oke, silakan. Oke. Kali ini saya akan membuka sesuatu energi yang ada di dalam diri Rizka dengan menggunakan media air. Oke, air adalah media terbaik pada saat saya mensinkronkan energi saya dengan Rizka. Boleh minta air dalam gelas? Oke. Yang saya lakukan tidak membuat Rizka kehilangan kesadaran, masih dalam kesadaran penuh. Oke. Sambil satu. Oke. Rizka boleh diminum. Balik ke belakang boleh. Oke. Oke, selama beberapa saat energi tersebut akan bekerja, misalnya seperti itu. Ya. Oke. Kita tunggu saja reaksi seperti apa yang akan terjadi sama Rizka. Rizka kalau misalnya merasakan sesuatu, Rizka bisa cerita apapun yang terjadi. Dalam badannya merasa seperti apa, atau mual, atau seperti apa, bisa diceritakan. Sekarang rasanya seperti apa? Ya? Wow. Oke. Oke. Beberapa energi yang saya baca ternyata ada warna energi yang dominan di diri Rizka. Warna energi yang dominan, warna apa? Warnanya merah gelap. Artinya apa? Ada beberapa kesedihan di residu energi yang terbaca. Oke. Ada kesedihan. Oke. Ada rasa sakit hati juga. Lebih suka dengan keramaian.
ada energi kuning, lebih aura warna kuning terbaca. Iya. Dia orangnya baik hati juga, tapi Oh. tersimpan sesuatu yang buruk di masa lalu. Oke, tersimpan sesuatu yang buruk di masa lalu. Untuk lebih jelasnya kita akan panggilkan seorang indigo, Rudy. Selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Apa yang terjadi dengan Rizka? Tadi Arbi sempat bilang warna energinya adalah merah gelap. Ada sesuatu di masa lalunya. Silakan, mungkin apa yang bisa diterawang oleh Rudy. Merah dan gelap. Ini seperti cahaya yang redup. Saya ingin memeriksa lebih lanjut lagi. Boleh tangannya? Ya, cahaya yang redup. Kamu kerja di sebuah, entah kerja, entah sehari-harinya, atau suka berada di tempat yang gemerlap. Dan kamu adalah seorang pecandu alkohol. Dia punya banyak sekali musuh. Jadi banyak orang yang tidak suka sama dia, seperti saingan atau mungkin seseorang yang memang melihat dia kesal bawaannya, seperti itu. Oh, jadi semua orang lihat dia akan kesal gitu ya? Banyak. Banyak? Maksud saya banyak, iya. Dan dia ini punya musuh itu yang sebenarnya banyak musuh dia yang paling jahat sama dia. Tapi salah satunya itu perempuan berambut panjang, hitam, dan dia ada musik di sekitar dia. Yang saya tangkap seperti itu. Mungkin dia bisa cerita lebih banyak. Enggak, tapi aku selama ini memang ada yang membenci saya gitu. Kemudian? Tapi saya sih nggak seujon gitu untuk dia membenci saya itu kenapa? Ya, siapa yang membenci kamu? Ya, mungkin tadi yang bilang itu. Ya, profesinya apa? Kayak DJ mungkin. DJ mungkin? FDJ. Kamu DJ juga? Iya, saya FDJ. Oh, jadi sesama DJ? Oh, iya betul. Oke, kelihatannya orang itu nggak suka sama kamu, kenapa? Nggak tahu, mungkin karena Pernah melakukan sesuatu sama orang ini? tidak pernah. Kenapa kamu mata kamu berkaca-kaca? Sedih kenapa? Ya, saya sedih karena saya nggak punya salah kok. Maksudnya pada sirik sama saya gitu. Sirik? Oke, sirik sama dengan iri, betul? Iya, sirik. Kamu punya urusan sama teman kamu atau mantan kamu atau pernah merebut pacar orang atau merebut pekerjaan orang atau apa? Saya tidak pernah merebut pacar orang. Sampai orang iri sama kamu, pasti ada sebabnya dong. Tidak ada kok. Tidak ada sama sekali. Yakin kamu nggak mau cerita apa-apa di sini? Saya mau cerita tapi itu tentang masa lalu saya. Iya, cerita. Jadi dulu tuh aku punya pacaran kan selama 1 tahun. Dan udah gitu saya selalu disiksa sama dia tanpa alasan. Disiksa seperti apa? Dipukul. Tapi udah gitu diobatin gitu kan. Nah, udah kan saya berjalan, saya setahun sama dia. Udah gitu saya kayak nggak sengaja gitu buka dompet dia, ternyata di dompetnya ada foto saya dibalut kapas dan kayak ada wayang gitu. Oke, foto kamu dibalut kapas dan ada kayak wayang di dompetnya. Iya, karena saya merasa kenapa saya bertahan disiksa terus, tapi masih bertahan gitu. Nah setelah saya ambil itu yang dibalut itu, saya ambil, saya merasa ada yang ngeganggu saya, nggak tenang tidur gitu kan. Setelah kamu ambil foto itu, ya. Nah udah gitu akhirnya terus begitu dan akhirnya saya membenci dia banget, benci. Jadi membenci dia. Oke, Rudy, foto dibalut kapas dengan ada wayang ditaruh di dompet, itu apa? Wayang. Oh, Semar Mesem. Semar Mesem. Apa itu? Semar Mesem itu adalah sebuah benda berbentuknya seperti wayang dan itu ada tulisan-tulisan di sekitarnya. Kemudian foto siapa? Rizka dibalut di antaranya. Itu maksudnya pengikat. Jadi supaya dia tidak berpaling ke laki-laki lain. Pelet. Betul. Pelet. Oke. Ada bukti kamu pernah dipukulin?
Ada. Di mana? Di sini. Apa ini? Kenapa? Jadi pukul. Darah. Berdarah terus? Kayak Oke, bisa masuk? Bisa maju? Oke, tahan. Oke. ini, sorry. Jadi di sebelah sini, ini bekas pukulan. Terus mana lagi? Oke, ada lagi di sini. Oke. Kamu melawan saat dipukul? Pada saat itu saya tidak melawan. 2 kali tidak melawan. Terus akhirnya saya melawan. Ya. Dan saya minta putus sama dia yang nggak mau. Gak mau. Lantas Mau. yang terjadi? Lantas yang terjadi, ya saya kabur. Kabur. Iya, karena saya Oke. Gimana, Rudi? Dia tidak akan bisa melepaskan diri dari laki-laki itu kalau pelet itu masih berfungsi. Dan masih berfungsi sampai sekarang? Kalau sampai saat ini saya lihat dia memang sudah berkurang karena dia sudah membongkar pelet itu. Pelet yang dia bungkus, bungkusan itu sudah Ya. dibongkar, tapi sekarang berubah menjadi teror. Seperti apa terornya, Rudi? Terornya saya melihat Apa ini? Oke, Arbi coba tenangin. Rudi coba diterawang, ini siapa yang melakukan? Dia melihat apa barusan? Ada yang terjadi lagi di nomor 29 dan nomor 28 apa nomor berapa nih? Rudi, coba Rudi, tolong dibantu Rudi, ada apa nih? kita diserang, ada serangan. Oke. Kamu siapa? Oke, ini di sini bukan tempat ajang serang menyerang ya. Ini ajang cari jodoh. Ngaku siapa yang nyerang? Ini ada yang bawa sesuatu atau kayak gimana, Rod? Atau misalnya dari Rizka? Ada apa, Rudi? Bukan dari sini. Dari pria berarti? Mungkin dari pria? Apa, Rudi? Boleh minta air? Sebentar. Oke, minta air, bisa minta air? Ayo, Mas. Enggak, Mas. Apa yang Nyender. Rudi lihat? Dari sebelah sini. 31. Mana 31? Oh, yang jatuh ini? Arahnya dari arah 31. Tutupnya dong. Kenapa 31, Rudi? Masih Ini kuat? 31. Dia bawa sesuatu yang bikin masalah di sini. Apa, Rudi, kira-kira? Pegang. Oke, Arbi mungkin bisa dibantu, Arbi? Dia bawa apa, Rod? Sesuatu, entah jimat, entah benda. Kamu bawa apa? Hah? Bawa sesuatu. Apa yang dibawa apa? Ada di kantongnya mungkin atau di mana? Kamu sini mau ngetes atau bawa sesuatu atau ngirim sesuatu kamu sebenarnya? Hah? Suruh keluarin mungkin, Rudi, Arbi. Kamu bawa apa? Coba keluarin. Keluarin. Apa, Rudi? Apa, Rudi? Keris. Ini benda ini. Berisi orang tua. Berisi orang tua. Ya, Lantas, ini benda untuk santet. kenapa dia bawa itu ke sini? Biasa, tes ilmu. Tes ilmu. Orang ini harus keluar, Uya. Iya. Dia buat masalah. Keluar. Kamu keluar. Hey. Kamu saya Alasan minta kamu keluar. bawa kayak gitu seperti apa? Buat apa kamu bawa kayak gitu? Jawab!
Buat apa kamu bawa kayak gitu? Rudy mungkin bisa dinetralisir, diusir orang ini. Kita Keluar aja. kita keluarkan, dia nggak bisa. Dia nggak bisa di sini. Ya keluarkan dari studio. Keluarin dari studio. Saya nggak mau lihat dia lagi. Buang aja keluar. Keluarin dia. Yang belakang, Rut. Jadi dia maksudnya mau ngetes Iya, ilmu apa gimana, Rudy? betul. Ini Dia mau bikin kerisi bawa aja, kacau. ambil aja. Ini saya amankan dulu. Iya. Udah. Kamu masih Enak kuat nggak? aja kesini cari ulah. Masih kuat nggak? Oke, ini kita harus tetap jalan ya. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi semuanya. Jangan kosong. Oke, tapi Rudy, apa pengaruhnya dengan Squad. apa yang dia bawa sehingga juga berpengaruh ke Udah, orang squad. di sekitarnya? Berdasarkan pengalaman saya yang sudah, memang beberapa orang itu ketika dia merasa ilmunya tinggi, Iya. dia ingin mengetes orang lain, Oke. mencelakakan orang lain. Jadi dengan suatu benda atau mantra-mantra yang dia hembuskan ke udara, dia ingin mengincar beberapa orang di sini gitu. Oke. Maaf pemirsa, satu orang kandidat harus terpaksa kita eliminasi, kita keluarkan dari sini karena mengganggu kandidat yang lain dan juga melanggar peraturan yang ada di sini. Dengan sangat menyesal, mohon maaf, harus kita keluarkan. Kursi aja. Rut. Oke, ini bisa dinetralisir mungkin yang ini? Udah, ini tinggal dudukin aja sih. Kok bisa kena dia? Iya. Ya, tembak dari belakang gitu. Random. Random. Dia sensitif ya. Ya. Iya. Coba kita Energinya Arbi apa yang dilihat? Ini sebenarnya dia kosong, tapi dia sensitif orangnya. Jadi apapun yang orang lain bawa, ketika dia bawa media santet seperti itu, dia ngerasa ketembak dengan energi yang ada. Maksudnya dia ingin menyantet siapa di sini? Tadi dia ngetes. random. Ngetes ya? Secara random. Tidak tertuju pada satu orang, tapi siapa yang kena seperti itu. Kok ada orang jahat kayak begitu ya? Oke. Oke, bisa dilanjut. Arbi mungkin bisa dinormalkan energinya mungkin Udah atau di healing. sudah. Oke, mungkin butuh waktu ya untuk Oke. proses healing ya. Sudah. Tarik nafas waktu. Keluar. Oke. Minum lagi. Oke, ada air yang tadi. Oke. Udah. Benerin lagi. Oke, naikin lagi maskernya. Bro. Ini maskernya bisa dinaikin lagi. Oke, kamu masih bisa melanjutkan ini? Bisa ya? Oke. Oke. Silakan kau bisa berdiri. Oke. Kita balik lagi ke Rizka, Rudy. Yang Rudy lihat ada sosok gaib nggak di sekitar Rizka atau di tubuh Rizka? Dari cara dia Iya. memandang saya seperti tatapan kuntilanak. Orang melihat dia seperti sesuatu yang menyeramkan, yang tidak enak dipandang gitu. Iya, saya setuju. Saya dari tadi agak terganggu saat melihat dia. Ini karena aura dari kuntilanak itu yang bersatu dengan tubuh dia. Aura dari kuntilanak tersebut. Iya, Oke, ini ulah dari mantannya apa gimana? iya, balas dendam. Sebenarnya Rizka ini percaya nggak kamu sama hal seperti itu, Rizka? Awalnya sih saya nggak percaya, tapi kalau udah terbukti seperti ini saya percaya. Percaya. Oke. Rudy, kuntilanaknya ini ngikutin terus setiap hari atau apa? Setiap hari Setiap hari sampai mati. sampai mati. Karena aku tuh sama cowok itu deket cuman mainin aja. Kenapa? Kayak trauma dan dendam. Dendam sama laki-laki. Gara-gara mantan kamu yang itu? Ya. Ini pengaruh kuntilanak itu ada nggak? Iya, ada hubungannya dengan Karena itu. seperti aku tuh kayak gimana ya, kayak mood aku tuh tiba-tiba nangis, marah gitu, kayak orang gila, kayak bipolar gitu. Oke, artinya kuntilanaknya ada di sekitar dia. Betul. Dan artinya ada di sekitar sini, betul? Betul. Oke, ada di mana Rudy? Tunjuk, kuntilanak ada di mana? Sebenarnya saya takut terjadi rusuh di sini, tapi Iya. saya harus memberitahu dia ada di nomor 26.
Saya harap para kandidat wanita tidak kosong pikirannya. Di belakang situ berarti ya. Betul. Bisa tepatnya Rudi mungkin ke atas. Rudi mungkin bisa berkomunikasi dengan dia atau lakukan sesuatu. Buat apa dia kemari mungkin? Dia dikirim seorang dukun dari area Jabodetabek. Oke, sekitar sini berarti. Sekitar sini. Maksudnya tujuannya apa? Tujuannya yang pertama membuat rasa tidak nyaman pada Rizka. Kemudian yang kedua adalah membuat orang-orang yang di sekitar Rizka juga tidak nyaman kepada Rizka. Dan yang ketiga adalah mencelakakan sampai mati. Ada apa? Apa? Ada suara kuntilanak ketawa. Boleh minta beberapa lilin sama kain hitam? Oke. Yang saya lakukan lebih ke soal journey. Dia merasakan Iya, energi. iya, iya. Nanti dia akan menunjukkan kuntilanak tersebut. Boleh. Ada di mana ya? Berarti udah mulai agresif ini kuntilanak ya? Benar. Dia nggak suka sama kita, nggak suka diganggu, apa nggak suka diomongin, apa gimana nih, Rudi? Yang pertama karena saya membuka rahasia dia. Iya. Dan itu membuat dia meneror kita di sini. Oke. Seperti itu. Oke, Arbi sedang melakukan sesuatu. Dia akan melakukan proses rekonstruksi ulang dari masa lalu atau apa yang pernah dilakukan terjadi sama Rizka. Artinya setiap hari dari pagi sampai malam 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, dia ada terus di Rizka. Betul. Dan dia juga memakan apa yang Rizka makan. Oh, jadi kuntilanak ini apa yang Rizka makan, dia makan juga? Tapi uapnya. Uangnya, maksudnya uangnya? Uapnya. Uap dari makanan. Uapnya. Oke. Kamu pernah ngerasain sesuatu nggak? Mungkin hal aneh yang terjadi di dalam hidup kamu? Banyak. Banyak apa coba? Gangguan tidur, Seperti apa? nggak bisa tidur, Terus? mikir yang enggak gitu. Terus? Ya gimana sih kayak orang nggak jelas gitu. Kayak orang nggak jelas. Kayak orang nggak jelas tuh gimana nggak jelasnya? Kamu juga ngomongnya nggak Ya jelas. aku mau mikir sesuatu, mau memecahkan masalah, tapi selalu aja ada kendala gitu. Arbi, silakan. Oke, Rizka boleh maju ke depan. Maju aja. Oke. Boleh lampunya dipadamkan? Sekitaran. Ini kenapa nih? Apa yang terjadi sama Rizka? Oke, Rizka akan berusaha untuk mereka ulang adegan apa yang terjadi di masa pada saat dia diganggu oleh makhluk tersebut. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Apapun yang kamu rasakan, munculkan kembali perasaan di mana kamu merasakan gangguan tersebut. Kamu bisa menunjuk apapun yang kamu rasakan. Energi tersebut semakin lama semakin besar dan biarkan kamu menunjuk tempat-tempat di mana kamu menemukan energi tersebut. Saya hitung 1 sampai 3. Pada yang ketiga, rasakan kembali dan bangun dari duduk Anda. 1, 2, dan 3. Ya, kenapa kita lakukan ini? Karena Rizka ini cenderung sulit untuk menceritakan. Jadi kita akan lakukan lewat rekonstruksi adegan per adegan. Oke, kalau kamu merasakan energi-energi tersebut hadir, kamu bisa melangkah kemanapun energi tersebut muncul. Kamu bisa tunjuk dimanapun, Dan apa kiri, yang di terjadi kanan. ya? Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang kamu tunjuk?
Terus munculkan 7 terus energinya. Awas, awas, ke pinggir, ke Apa? pinggir, ke pinggir. Hati-hati, hati-hati. Terus Rizka, terus ada beberapa sosok lagi munculkan kembali. Awas, jangan dekat-dekat nanti kena kameranya. Apa yang terjadi, Rudi? Apa yang terjadi, Rudi? Rudi, apa yang terjadi, Rudi? Teror. Ini teror dari makhluk-makhluk tadi. Ngapain ditarik? Ngapain ditarik? Rudi harus menjelaskan ini, Rudi. Tolong, Rudi. Kuntilanak tadi manggil teman. Manggil teman. Sekarang ada 4. Di sini jelas banget tadi. Ada 4. Oke, sebentar. Kenapa tadi? Ada yang di belakang sini jelas banget. Di sini jelas sekali, di belakang kamu persis jelas sekali. Ketawa. Makanya nggak mau gimana. Oke, ini saya merinding juga di atas sini. Kenapa Rudi nggak tahu saya? Kenapa? Ada banyak di sini. Ini bukan rekayasa ya, ini apa adanya. Oke, apa yang kamu rasakan? Saya merinding banget, terus kepalanya berat banget, pusing gitu. Oke. Yang mendengar suara wanita tertawa siapa aja? Semuanya Minta air. dengar. Ini nggak bener. Oh, air. Oke, yang dengar suara ketawa semua ke tengah. Netralisir dulu, netralisir. Ada yang nggak dengar? Coba yang. Berat banget, Mas. Minum dulu. Kamu tahan dulu badannya. Berarti orang-orang ini sensitif, Rudi ya? Betul. Bahaya nggak, Rudi ini? Ya, ini bisa membuat kita jadi sakit-sakitan yang ada di sini. Bisa membuat jadi sakit-sakitan yang ada di sini. Apa? Berat ya? Oke, di mana? Ngilu di belakang sini. Di sini, Rudi. Ada apa, Rudi? Ini yang kita sebut biasa kesambet. Masih kuat terusin nggak? Atau mau Oke. keluar? Ada apa dengan kuntilanaknya, Rudi? Ini maksudnya Parah. nggak kuat ya? Ini mau dilanjut atau gimana? Ini Nggak. bawa ke belakang. Boleh diangkat ke belakang. Kasihan udah Mas. Tadinya. Jadi separah ini Rizka, kuntilanak yang terbawa, dan Rudi membuktikannya di sini. Oke. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Rudi? Ya lebih ke netralisir. Boleh bisa duduk di sana lagi nggak? Kamu masih kuat nggak? Atau diterusin kuat? Ya. Ya, Pak. Ini harus kita dudukan lagi apa gimana? Kamu masih kuat nggak? Oke, Kalau semua di sini kembali, udah semua kembali. netral apa nggak? Nanti dulu. Tahan dulu. Semua kandidat wanita di tengah, duduk di tengah. Semua duduk Oke. di tengah. Boleh saling berpegangan tangan kandidat wanita? Boleh. Buat sebuah lingkaran, ayo percepat. Buat Percepat. Percepat semua, percepat. Jangan terlalu melebar, padat. Dempet. Pegangan tangan. Oke. Kita coba ini Ruth di blok sama dikeluarin aja ini. Biar nggak ganggu.
Supaya apa pegangan tangan seperti Arbi? Ini memutus mata rantai tadi, jadi jangan terlalu berpisah energinya. Pegangan lagi. Oke, Saya belum sampai ke sini, makanya peserta yang ini ambruk. Oke, kalau tidak bisa melanjutkan mungkin Kuat nggak? bisa dibawa aja kali. Nggak kuat. Kaku. Dibawa aja. Kaku, badannya kaku. Jadi angkat. Kenapa? Kenapa? Ayo, kamera satu. Kenapa? Ada apa? Ada yang beginiin aku, Apa? ada cakar aku. Ada yang apa? Cakar aku. Cakar serius nih. Cakar seperti apa? Gitu. Kayak digaruk gitu. Kayak di kuku apa itu? Kuntilanak. Kuntilanak. Apa lagi? Apa yang kamu rasain? Gerak Apa? sedikit, kita. Ditiup. Pegangan, makanya pegangan. Ini arena memang berhantu, jadi kalian jangan kosong. Coba yang ini kasih minum dong. Gerakin tangannya. Boleh minum? Pegangan tangan ya semua ya. Bawa keluar aja. Boleh dibantu bawa keluar. Bantu bawa keluar. Minum. Minta air. Keluar aja. Ini atau kita netralisir dulu kali Rudi? Iya. Saya bereskan yang ini dulu. Kita dulu ya. Bawa suasana. Maaf. Jangan Kamu ini fokus penyebab tangan. semuanya di sini. Kenapa saya Kenapa pakai lagi di air? sebelah sana? Air adalah lawannya api. Jin terbuat dari api. Aduh, apalagi? Apa? Cacing. Coba kamera masuk, kamera maju. Tetap di tempat, jangan ada yang bergerak. Ini hubungannya apa ya? Hubungannya tadi dengan makhluk-makhluk yang ada di diri Rizka. Apa yang dia lakukan di masa lalu ketika dia berusaha untuk mengungkap sisi buruk dari pasangannya. Akhirnya makhluk tersebut marah dan mengakibatkan teror seperti ini. Oke, kita berimun lagi. Kita kembali lagi ke sana. Oke. Udah selesai Jangan. cleansing? Sudah. Oke, bisa balik lagi ke stage. Rizka bisa di depan sini. Oke. Oke, ini sepertinya gimana Rudi? Ini satu pria udah ke belakang kandidat kita. Tadi Tinggal saya tersisa Rizka. Tadi saya berkelahi. Oke. Yo. Rudi tangannya luka. Ya, luka kenapa? Serangannya seperti apa? Lukanya itu kena kuku. Iya. Kuku dari makhluk halus itu. Kuku dari makhluk halus tersebut yang tadi juga sempat mencakar salah satu kandidat wanita. Betul. Siapa tadi yang dicakar? Bisa maju? Apa yang kamu rasakan tadi? Pertama saya dicakar di pundak kanan saya. Iya. Setelah itu saya ditiup di sini, di belakang leher saya. Terus yang paling terakhir terasa Iya. sekali di sebelah kiri, pundak sebelah kiri saya dicakar. Iya. Keras banget. Dan itu saya takut sekali. Oke. Bersih. Terus terdengar suara tertawa berkali-kali dari belakang itu, terus ditiup-tiup. Kenapa seperti kamu itu. merinding lagi sekarang? Kena tiupan orang itu yang Oke. tadi. Oke. Itu aja sih. Oke. Ini sama nggak dengan yang mencakar Rudi? Iya. Oke. Sepertinya kamu belum pernah mengalami mistis ya sebelum ini ya? Saya manusia yang paling nggak pernah percaya sama mistis. Kamu manusia nggak pernah percaya sama mistis? Tidak pernah percaya sama sekali? Tidak pernah Tapi kamu merasakan ini tadi? banget. Dan saya merasakan. Kamu ini tidak baru- mengada-ngada ini? Dan ini baru pertama kali. Ditiup lagi ya. Oke.
Oke, setelah ini mungkin ini bisa bersih. Berat Bang. Duduk. Oke. Halo, Mbak. Oke. Rasanya apa sekarang? Terasa lebih ringan aja sih. Nggak ada yang meniup lagi, nggak ada yang nyakar lagi? Belum. Ada, mudah-mudahan nggak ada lagi. Rudy udah aman? Ya. Oke. Oke. Kembali lagi. Boleh kembali lagi. Kamu nggak pusing atau mual? Tidak ada yang rasanya apa-apa lagi? Tidak ada rasa apa lagi? Oke, nama kamu siapa? Alin. Alin, mudah-mudahan aman semua ya. Oke, silakan kembali Alin. Oke, ini udah netral semua Rudy? Iya. Arbi udah, energinya udah aman semua. Oke, sekarang ada reaksi kamu melihat Rizka, Muncul sendiri. mengetahui masa lalu Rizka. Kamu suka dengan dia atau tidak? Nggak suka. Nggak suka. Kenapa? Karena saya nggak suka wanita yang suka dengan dunia malam. Tidak suka dengan wanita yang hidup di dunia malam. Oke, tadi kontestan satu lagi katanya sudah pulih, bisa masuk atau tidak? Coki? Coki. Kamu laki-laki tapi kamu menangis, apa yang terjadi sebetulnya? Saya seumur hidup baru ngalamin kayak tadi. Sebelumnya gue tiap nonton acara-acara kayak mistis-mistis gitu gue Nggak percaya. percaya. Oke. Tapi baru kali ini gue kayak begitu. Oke, seperti yang tadi dirasakan sama Alin ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya Coki, karena ini acara ini adalah kita mencari jodoh. Kamu tertarik atau tidak dengan Rizka? Awalnya gue tertarik. Awalnya, Ah, tapi setelah kayak gini, apa? Kayak gini yang mana? ya gue gak mau ngambil resiko aja buat kedepannya. Oke, karena kamu syok dengan yang terjadi sama diri kamu Iya, barusan. iya. Artinya tidak tertarik. Enggak, Oke. Tidak mau membantu Rizka? enggak mau. Oke, saya tanya sekali, Ray tidak mau? Kalau membantu mau, tapi kalau untuk suka enggak. Tidak. Oke, Rizka mau sekali. Artinya dua laki-laki ini tidak tertarik sama kamu, tapi tidak apa-apa. At least kamu di sini sudah merasa lebih baik lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang? What do you feel right now? I'm fine. Fine? Lebih baik? Ya. Oke, apa yang kamu ceritakan tadi bukan aib buat kamu? Bukan ya? Bukan privasi apapun? Justru kamu terbantu dengan apa yang terjadi hari ini? Ya tapi itu kalau masalah minum dengan alkohol itu kan soalnya FDJ kan saya. Apa? Pekerjaan saya kan FDJ kan. Yes. Nggak setiap hari loh. Iya, ya tidak ada yang mempermasalahkan juga, nggak ada yang Oke. mempermasalahkan juga. Oke, ya udah, oke. Kalau begitu, terima kasih banyak. Silakan kalian para kandidat untuk kembali ke belakang masing-masing. Dan terus terang, kalau boleh jujur, Rudy dan Arbi, saya juga termasuk orang yang saya percaya adanya makhluk lain selain manusia di dunia ini. Saya percaya ada yang namanya jin di sekitar kita. Tapi saya dulunya tidak percaya dengan namanya ilmu-ilmu seperti itu. Tapi nggak tahu selama beberapa episode saya di sini saya merasakan hal yang, tapi saya tidak masalah dengan, saya tidak mengganggu saya. Tidak. Tidak ya. Kenapa Rudy bisa bilang begitu? Karena kita juga tidak akan membiarkan Iya. rekan kita dalam bahaya. Oke, terima kasih. Kalau begitu silakan Rizka kembali. Terima kasih juga Rudy dan Arbi bisa beristirahat dulu. Mungkin kalian pasti sangat lelah sekali. Dan kita akan lanjut lagi dengan kandidat kita yang berikutnya. Dan siapakah kandidat yang selanjutnya akan beruntung untuk menemukan jodohnya? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 10. Fendi, duda berusia 29 tahun, pernah mengalami perjalanan cinta yang rumit dan pernah menyakiti perasaan mantan kekasihnya. Seperti apakah kisah cinta Fendi di Garis Tangan? Oke, sekarang kita bersama dengan Fendi. Fendi. Iya. Oke, Fendi. Fendi, silakan kamu pilih 2 kandidat wanita. Yang nomor berapa aja, yang tanggal lahirnya mana aja yang kamu suka. Satu-satu. Nomor 16. Nomor 16, silakan berdiri. Jessie, janda cantik berusia 35 tahun. Trauma dengan mantan kekasihnya
dan sulit mendapatkan pasangan yang tulus. Wanita yang memiliki hobi bernyanyi ini mengidolakan sosok pria yang berbadan tinggi dan besar. Apakah pria idamannya akan hadir di garis tangan? Selain nomor 16, nomor berapa lagi yang ingin kamu pilih? Nomor 27. 27, silakan berdiri. Mila, wanita cantik berusia 34 tahun. Menurut pengakuannya, rumah tangganya hancur karena orang ketiga dan memiliki hubungan yang buruk dengan mantan mertuanya. Mila memimpikan sosok pria bertanggung jawab dan rupawan. Apakah prasangkanya benar? Ataukah ada hal lain yang mengganggu hidupnya? Oke, kita sudah bersama Jessie dan Mila. Fendi, kenapa memilih Jessie dan Mila? Ya, karena saya lihat dari pandangan pertamanya, saya memilih emang wanita yang sederhana, tidak cantik. Apa? Tidak cantik. Tidak cantik? Ya. Kamu justru memilih wanita yang tidak cantik, kenapa? Yang sederhana saja, maksudnya bukan berarti mereka tidak cantik, tapi yang sederhana. Tadi kamu bilang tidak cantik, maksudnya apa nih maksudnya? Yang bersifat Kenapa? Apa salahnya wanita cantik? Saya sudah pernah beberapa kali menjalani dengan wanita-wanita yang cantik, dan mereka lebih ke arah ke perselingkuhan. Oke, ya udah. Jessica dan Mila suka nggak dipilih sama Fendi? Suka. Mila suka juga. Ya. Walaupun kalian dibilang tidak cantik nih ya, nggak masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang kecantikan itu kan bisa dari mana aja ya. Oke. Oke, dan kalau begitu kita akan panggilkan teman saya, sahabat saya, seorang expert. Inilah dia, Arbi. Oke, Arbi. Ini menarik sekali nih Arbi. Fendi memilih dua wanita di samping saya karena sederhana dan tidak cantik katanya. Justru dia pilih. Oke, energi apa yang ada di dalam diri Fendi? Oke, boleh merasa. Namanya siapa? Fendi. Fendi. Oke. Boleh minta lilin? Lilin aja. Oke, ini lilin hanya sebagai media fokus, tidak berhubungan dengan hal-hal gaib, mistis atau segala macam. Ya. Apa yang akan dilakukan Arbi dengan? Saya berusaha untuk membaca energi melewat media lilin. Apa yang terjadi dalam diri Fendi ya? Ya. Fendi. Oke. Logikanya bagaimana dengan lilinnya akan diapain? Logikanya dia akan berusaha untuk menatap lilin tersebut. Saya berusaha untuk merasakan energi yang keluar ketika dia menatap lilin tersebut. Iya. Oke. Boleh tangannya ke samping. Oke. Tangannya, kakinya rapat. Oke. Fokus lilinnya. Oke. Fokus. Tarik nafas lewat hidung. Keluar dari mulut. Oke. Relax. Tenang, nyaman, rileks. Apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali segala sesuatu kenangan Anda, munculkan kembali energi tersebut dalam pikiran Anda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, munculkan kembali segala sesuatu yang terjadi. 1, 2, dan 3. Oke, yang saya rasakan beberapa energi yang terjadi di kehidupan Fendi sebelumnya, itu lebih, auranya lebih ke bukan gelap sih, lebih ke abu-abu. Abu-abu. Oke. Mungkin ada beberapa hal mengenai rumah tangga ataupun percintaan dia yang pernah disakiti ataupun dihianati yang terjadi sih, seperti itu yang saya baca. Abu-abu tuh untuk orang yang memiliki energi abu-abu tuh artinya adalah redup ya. Oke, kalau begitu kita akan kupas lebih dalam lagi. Apakah ada hal-hal yang dalam tanda kutip yang terjadi dalam diri Fendi? Kenapa energinya abu-abu? Kita panggilkanlah dia, seorang indigo, Rudy. Ya, Rudy. Ini ada Fendi yang energinya seperti Arbi bilang abu-abu atau redup ya. Oke, apa yang terjadi dengan diri Fendi, Rudy? Sesuatu seperti aura yang berbentrokan. Saya ingin cek lebih lanjut. Boleh tangannya? Cekcok, adu pendapat
argumen, debat, aura kalian itu saling menyerang, maksudnya berbenturan. Kalian tuh banyak sekali selisih paham. Seperti itu. Dengan pasangan sebelumnya. Betul. Iya apa tidak, Fendi? Benar. Selanjutnya apa yang terjadi dengan hidupnya Fendi? Atau pengaruhnya apa? Pengaruhnya sebenarnya itu dia terbiasa dengan adu pendapat dan sebagainya dengan mantan istrinya, dan itu membawa dia jadi seperti ingin menang sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang baru di sekitarnya. Mantan istrinya artinya dia pernah menikah, betul? Iya. Pernah menikah. Oke. Apalagi Rudy yang Rudy lihat? Tapi saya merasa seperti ada apa ya ini? Ketika dia mengatakan mantan, saya merasa sesuatu yang sinkron dengan dia. Seperti apa? Mungkin dia bisa cerita. Apa yang ingin Fendi ceritakan atau apa yang terlintas di kepala kamu sekarang, Fendi? Ya, dulu saya pernah menikah dengan orang yang lebih tua daripada umur saya, 8 tahun lebih tua. Dan kedudukannya itu materinya melebihi saya. Oke. Jadi kedudukan saya sebagai suami tidak dianggap lagi di mata dia. Oke. Artinya kamu suami yang tidak dianggap ya? Ya. Dan kita menjalani rumah tangga itu. Setelah itu lama-kelamaan rasa cintanya itu luntur. Nah, luntur itu tidak ada sebab dan akibat karena jujur saya tidak pernah menduakan dia. Dan itu hanya masalah-masalah kecil yang harusnya bisa diselesaikan. Jadi kamu tidak pernah selingkuh ya? Ya, dan itu menurut saya adalah hal yang konyol untuk melakukan perpisahan. Dan pada saat itu selama saya tinggal di rumah mantan saya, itu banyak hal-hal mistis yang terjadi. Seperti apa? Seperti saya pulang kerja malam dan saya melewatin kamar itu emang tidak lama tidak ditempatin. Suatu saya pulang kerja malam, kamar itu menyala dan ada anak kecil wanita. Setelah saya parkirkan kendaraan saya masuk ke dalam, saya tanya kepada istri saya, itu siapa yang di kamar? Ada yang nginap di sini, saudara atau sepupu. Dia merasa tidak ada yang menginap. Saya buka kamar itu dan ternyata kosong dan lampunya tidak menyala sama sekali. Dan pernah kejadian juga saya tidur malam itu ada seperti mati lampu, tapi mati lampunya nggak wajar. Tidak wajarnya gimana? Mati lampunya itu seperti ada lampu yang dijatuhkan, bup. Itu mati semua, spontan. Dan semua orang tertidur pulas kecuali saya. Jadi ada hal-hal mistis. Dan ada suatu ketika saya duduk di teras di bawah pohon rambutan, tiba-tiba buahnya jatuh. Tapi hal buah jatuh itu hal biasa, tapi yang tidak biasanya ini rambutnya yang itu jatuh sudah terkelupas dan tidak ada buah di dalamnya. Jadi seperti hal mistis. Jadi saya menyimpulkan, saya tidak mau menuduh juga, jadi hal aneh istri saya itu menyatakan perceraian tanpa ada sebab, karena juga dari pihak keluarga juga tidak suka mungkin dengan segi materi. Saya masih tertarik dengan perkataan Rudy tadi. Tadi kamu, Rudy bilang bahwa masih ada connect atau kontak dari masa lalu. Maksudnya apa ya? Saya masih... seperti ini, Uya. Ketika dia membahas tentang mantan, itu saya merasa seperti di sini ada yang berpikir sama. Seperti itu. Seperti ada yang berpikir sama di ruangan ini? Betul. Siapa, Rudy? Di sini. Di sekitar sini. Artinya di belakang sini ada orang yang mengenal atau berhubungan dengan Fendi? Seperti itu. Apakah ada? Maksudnya siapa? Apakah di sini ada adenya, ada orang yang pernah berhubungan dengan Fendi di masa lalu? Coba Rudy, silakan. Menarik ya. Sebentar. Untuk membantu saya dapat petunjuk lebih lagi, mungkin Fendi bisa cerita lagi supaya saya bisa menangkap lagi. Cerita lagi, silakan. Fendi.
Ya, setelah dari perpisahan itu, saya mengenal beberapa wanita. Dan memang pada saat itu, saya sebelum mengenal dia, saya juga sudah ada pasangan. Tapi pada saat itu pasangan saya sudah konflik besar. Akhirnya saya mengenal dia jauh lebih baik. Tapi akhirnya karena pasangan saya lebih keras ke saya, Arbi, jadi akhirnya kenapa saya balik kamu lagi. Oke, Arbi, kenapa? Kamu merasakan energi apa? Dari tadi kamu memandang Ya, ke arah sini. ketika bercerita ada beberapa gestur badan yang saya rasa ada penolakan ataupun dia merasakan sesuatu cerita tersebut mengandung energi. Ya. Saya ngelihat di barisan bawah. Barisan bawah. Mungkin bisa bercerita lagi. Nanti ada beberapa orang gestur yang berbeda. Silakan Uya bisa dilihat. Coba ya, kembali. saya mau coba Oke. mengamati. Silakan, Fendi cerita lagi, Fendi. Silakan, Mbak. Ya, sebenarnya saya sudah menaruh hati ke dia juga. Dan pada saat itu, tetapi pasangan saya pada saat itu saya sudah tidak mau lagi sama dia. Tapi energi dia lebih kuat untuk memaksa saya untuk tetap bertahan dengan dia. Setelah itu saya memilih pasangan saya yang dulu dan saya melepaskannya. Barisan Sampai akhirnya bawah. saya tidak tahu lagi kabar tentang dia. Ini kenapa Fendi ada rasa tidak nyaman begitu? Seperti mumet di kepalanya ketika bercerita. Seharusnya bercerita itu bikin lega ya. Ya. Mungkin kita bantu Arbi coba dibuat terus terang. Oke. Tapi Arbi nggak tahu, saya tadi agak sedikit tertarik waktu tadi Arbi bilang coba saya mulai merasakan. Kalau saya tidak bisa mungkin mempunyai kemampuan seperti kalian ya. Cuman saya merasakan gelagat. Ada 3 orang yang memiliki gelagat aneh di antara orang paling bawah. Cuman saya nggak ngerti apakah cuma perasaan saya aja atau bagaimana ya. Menarik. Mungkin Rudi. kita butuh bangku, ya. Kita butuh bangku. Boleh minta bangku. Oke, kamu duduk. Oke, fokus ke lilin. Oke, saya fokus ke lilin. Sekarang tarik napas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Tarik napas kembali lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, rasakan semakin nyaman, semakin rileks. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan sekarang membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, apapun yang kamu rasakan sekarang, entah kenapa energi tersebut bersinggungan dengan energi-energi pasangan kamu di masa lalu, dan entah kenapa energi tersebut semakin lama semakin muncul, dan biarkan energi tersebut semakin lama semakin besar, dan kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3, munculkan kembali lebih jujur, lebih nyata dari sebelumnya. Apapun yang kamu rasakan, apa yang kamu ceritakan, biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Oke. Sebenarnya pasangannya ada di sebelah mana? Kalau kamu tidak bisa tunjuk, kamu bisa menyebutkan namanya atau postur badannya ataupun apapun yang kamu lihat ketika kamu merasakan hal tersebut. Yang jelas dia suka dengan kegiatan motor. Suka dengan kegiatan motor. Motor. Touring maksudnya. Ya, motor gede. Kalau tidak ada yang ngaku, kita tanya satu-satu mungkin. Yang suka motor siapa? Nomor 1 suka motor. Nomor 2 suka motor. Enggak. Nomor 3 suka motor. Suka. Nomor 4 suka motor. Suka. 4, 3, 1 suka motor. Rudi mungkin saya nggak ngerti nih. Sebentar, saya coba menangkap gelombang energi dari pikiran mereka. Nomor 5 suka motor. 6, 7, 8, 9. Oke, berarti ada 3 orang yang suka motor. Oke. Nomor 3, 4, dan 1 ya. 3, 4, dan 1. Oke. Tapi saya ini kenapa nih? Kurang nyaman. Kenapa Iya, duduknya? Perhatian saya juga dari tadi ke dia. Dia matanya Apa ada sesuatu di tempat duduk? Ada apa nih ya? Coba kita mungkin tangan buat dia lebih mungkin jujur. Tangannya pegang Rudi mungkin Oh, seperti iya, yang boleh. biasa kamu lakukan. Kamu Ini yang kenapa? paling besar energinya. Oh, dingin ya. Bukan karena kamu ada hubungannya dengan ini. Oh, nggak kenal ya.
Oh iya. Apa? Kenal? Tidak kenal katanya. Oh, tidak kenal. Katanya. Aslinya kenal nggak Rudi? Bisa berdiri mungkin sekarang tidak kenal. Nomor 3 berdiri. Kenal. Dulunya kenal? Oke, sebentar. Tidak tahu. Tidak kenal dengan Fendi? Tidak. Kenapa ragu-ragu tuh? Oke. Sebenarnya Fendi udah bilang sesuatu. Coba Fendi, kamu lebih jujur lagi. Kamu kenal nggak sama nomor 3 ini? Sepertinya kenal, cuman mungkin karena pakai topeng jadi tidak terlihat jelas. Siapa sosok tersebut itu siapa? Sepertinya berarti dia benar-benar kenal mungkin. Oke, gini aja. Untuk kandidat pria Fendi dan yang nomor 3 berdiri, silakan buka topeng dan maskernya. Nggak apa-apa, nanti kita akan blur. Silakan buka. Fendi buka. Buka aja, turunin ke bawah. Oke. Oh, kenal. Kamu kenal dengan wanita ini? Kenal. Kamu kenal dengan pria ini? Tidak. Tidak kenal. Tidak. Coba, ini sebenarnya apa? Satu bilang kenal, satu bilang nggak kenal. Sebenarnya lebih apa ya? Mungkin si wanita ini punya rasa sakit hati pada Fendi. Oke, silakan pakai lagi topengnya. Kok mantan satu yang mengenal, satu enggak, itu kayak gimana? Oh, mantan jadi ya? Iya. Rudi, nggak usah nggak enak nggak? Tadi gue bilang tidak bisa secara gamblang. Artinya, sebetulnya kamu tahu sesuatu, cuman kamu nggak enak ngomongin. Lebih tepatnya saya ingin membuat ini menjadi lebih menarik. Ya. Saya ingin mempermainkan perasaan dari keduanya. Oke. Apakah mereka? Saya senang melihat Fendi berkeringat. Gitu. Jadi saya memancing dia, akhirnya mengaku. Dan dia tersenyum di nomor 3 sekarang nih. Hubungannya apa, Fendi? Dulu dia pernah hadir di saat saya berhubungan dengan pasangan saya. Terjadi konflik yang besar, akhirnya dia hadir. Dia hadir sebagai orang yang menurut saya bisa menyembuhkan luka itu. Dan saya mau meninggalkan pasangan saya, tapi pasangan saya lebih kuat dari tariknya untuk menarik saya ke dia, dan saya meninggalkan dia. Akhirnya dia hilang pada saat itu. Sampai sekarang saya tidak tahu dia kemana. Dan tiba-tiba kamu ketemu malam hari ini di sini? Ya, ini tidak ada perencanaan, dan saya baru tahu pada malam ini. Nomor 3, betul begitu? Jujur? Apa? Sorry. Bagaimana? Hah? Kenapa? Mata kamu kenapa? Nggak bisa lihat jelas. Oh, nggak bisa lihat jelas? Oke, boleh. Oke. Oh, harusnya pakai kacamata dia. Oke, nggak apa-apa. Coba lihat lebih jelas. Buka masker kamu. Lebih dekat. Kenal dengan dia? Hah? Pernah lihat tapi nggak Pernah tahu. lihat, yakin nggak tahu yang namanya Fendi? Fendi aja ngerasain kamu itu. Coba lebih dekat lagi. Coba. Lihat baik-baik. Kamu kenapa sih, Sela? Iya, dia tahu nama aku. Ya, dia kenal nggak? Iya, dia kenal aku. Iya, kamu kenal nggak? Tahu aku lupa ingat. Sekarang kamu tinggal di luar Jakarta, kan? Di luar Jakarta. Sekarang saya di Jakarta. Sekarang tuh, kan? Tapi Iya. tinggalnya di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Mungkin bulan kemarin. Gimana Rudi Arbi? Ini mantannya atau bukan? Mantannya sebenarnya lihat gerakan badannya tuh dia nggak mau ngakuin atau seperti apa. Kamu pernah punya pengalaman buruk sama dia kan? Pernah mau ninggalin tapi nggak bisa, atau misalnya dia ditinggalin duluan? Ya mungkin di saat saya memilih pasangan saya pada saat itu dia sakit hati sekali. Berarti kamu kalau misalnya tidak mengenali, berarti kamu bodoh amat ya? Kamu nggak kenal kan? Nggak kenal sama sekali? Berarti banyak pria yang hadir, makanya tidak ada satupun yang secara spesifik dikenali gitu. Gimana Rudi? Kayak saya Ingat, tapi rasanya ingat. Oke. Mungkin seperti itu. Ya, yang Rudi rasakan apa? Yang Rudi terawang? Dia sebenarnya tahu, dia ingat, cuma dia di sini berpura-pura karena tekanan batin pengalaman buruk di masa lalunya yang membuat dia tidak ingin mengenal Fendi lagi.
seperti Berarti mantan pacarnya. Oke, Fendi bisa pakai masker lagi, Sheila bisa kembali. Ya, oke nggak apa-apa. Ya, oke. Artinya kamu tidak menganggap orang ini mantan kamu ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, ya silakan lanjutkan lagi, Rudy. teror-teror yang kamu dapat selama ini sebenarnya itu karena kamu pernah mengunjungi sesuatu seperti daerah bertanaman pohon banyak gitu, seperti hutan. Kamu pernah lewat situ dan kamu itu dijahili sesosok makhluk halus. Dan itu membuat kamu jadi lebih temperamen daripada sebelumnya. Kamu merasa selama ini kamu ini lebih temperamen gitu, sensitif dan bawaannya mau marah. Iya. Iya. Kamu bisa cerita mungkin kamu pernah kemana? Untuk saat itu mungkin pulau yang saya datangi adalah Oke, terus ngapain? saya berlibur, saya menemanin dulu mantan istri saya untuk MC, membawa acara, dan itu emang auranya di situ, aura kamarnya itu, suasananya itu udah tidak enak. Nah setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri saya. Apa yang terjadi, Rudy? Oh, ada sosok anak kecil dari sana yang ikutin kamu. Dikirim oleh seseorang atau? Ini karena dia berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu yang membuat dia dikerjai makhluk itu. Oke, berbuat sesuatu. Apa itu? Mungkin dia lebih tahu. Pada saat itu saya tidak tahu persis perbuatan apa ya. Karena kan pada saat itu saya pergi dengan mantan istri. Jadi mungkin saya lupa dengan perbuatan apa yang saya perbuat pada saat itu. Oke, Rudy mungkin bisa dipanggil makhluk itu, tanya sama dia kenapa dia ngikutin. Tangannya di samping. Tangannya di samping. Oke. Oke, apa yang terjadi di belakang? Oke, biarin, Dua biarin. orang. Biarin, tembak. Ini Fendi ini orangnya logis, jadi ketika ditembak energi pun dia nggak akan mempan. Jadi nembaknya ke belakang. Biarin. Oke, ada 3 orang yang jatuh di belakang. Apa lagi yang terjadi? Cuma di. Oke, sosoknya udah datang mungkin, Rudy. Terjadi sesuatu di nomor 24 di belakang. Kepalanya. Apa ini? Palanya. Ada apa? Kamu lihat apa? Kamu dengar apa? Rudy, ini ada apa nih dengan wanita ini? Sebentar Uya, saya sedang dengan partisipan laki-laki. Air dulu. Sambat. Turun. Oke. Dicakar lagi. Apalagi apa? Aku dicakar lagi. Kamu ngerasain apa? Aku dicakar lagi kayak tadi. Oke. Ini mau di oke. cleansing. Kamu kenapa? Hah? Oh, yang kamu rasain apa? Lemes, berat. Oke. Yang ini mungkin dibawa ke belakang dulu ya. Sebentar. Sosok itu udah hadir apa sosok lain apa gimana? Ada berapa? 1, 2 ya? Enggak. Nah, sosoknya masuk, tapi badannya nggak kuat. Oke. Dibawa ke belakang aja mungkin. Kamu siapa? Rudy mungkin bisa komunikasi. Rudy ini harus jelas, Rudy. Yang di sebelah. Kamu siapa? Genderuwo. Di sini ada yang kemasukan genderuwo.
Genderuwo dari mana, Rudi? Jadi anak kecil itu tidak datang apa gimana? Ya, tapi ini yang datang sosok lain. Berhubungan dengan Fendi tidak? Kamu ngerasain apa? Iya. Kenapa? Dia dicakar lagi. Saya nggak pegang apa-apa ya. Apa yang kamu rasain apa? Ngamuk aja. Cakar lagi pundak sebelah kanan. Pundak sebelah kanan. Udah. Rudi bisa komunikasi, Rudi? Saya mau dibantu nggak, Rud? Sebentar, saya sedang sibuk. Bro, boleh minta tolong? Apa, bawa ke belakang? Asli badannya besar loh. Badannya besar. Berarti berat sekali dong ya? Iya. Hati-hati. Oke. Kenapa segitu banyak orang susah banget angkat-angkatnya ya? Sisa energi dari makhluk tadi membuat tubuhnya jadi lebih berat. Hati-hati, hati-hati. Kakinya. Rudi, saya lihat di belakang itu, Rudi. Sama pegang. Awas, hati-hati. Enggak. Tadi ada kayak asap sekelebat hitam. Ini yang persis saya lihat juga waktu kemarin nih. Apa itu, Rud? Apa? Kepala tikus. Coba yang ada kepala tikus turunin. Kepala tikus bener loh. Hati-hati turunnya, hati-hati. Pelan. Ada yang nyakar. Apa? Ada yang nyakar. Ada yang apa? Ada yang nyakar. Pelan-pelan. Ada yang nyakar lagi di sini. Lihat, ada yang nyakar. Ada yang nyakar tiba-tiba. Iya, tadi lagi diri di situ. Apa? Lagi diri di situ, tiba-tiba dicakar. Ini. Iya. Rudi, ini ada bekas cakaran ya, Rud? Kamu gemeteran sekali. Tenang. Ini bentuknya ini kayak tangan anak kecil ya? Seperti tangan anak kecil. Iya. Oke. Kenapa tikus? Tikus itu sebentar. Ini tikus tidak ada hubungannya dengan. Oke. Tikus tidak ada hubungannya dengan dia. Seperti. Ini aneh. Kenapa bisa ada tikus? Mungkin saya harus mengecek yang lainnya. Ini kandidat ini ada hubungannya Rudi, apa tidak? hubungannya tikus dengan apa, Arbi? Kandidat perempuan mana tadi yang di dua di sini? Oke. Berarti ini ada hubungannya dengan tikus yang tadi. Iya betul. Oke, tidak dengan Fendi. Saya rasa tidak dengan Fendi. Kayak wanita bisa berkumpul di belakang. Atau mungkin tikus itu kan makhluk pengerat ya? Apa ada hubungannya dengan apa, Arbi? Mungkin? Ya, energi tikus tersebut Siapa biasanya itu lebih untuk menciptakan situasi yang pertikaian atau misalnya merusak sesuatu. Saya seperti merasakan seperti sesuatu yang janggal dengan kandidat ini dan ada hubungannya dengan ini. Mungkin kita bisa dengar penuturan dia. Oke, sebelum itu kita mungkin cleansing dulu. Iya. Hewan apa yang mati tadi dibuang dulu. Dibuang dulu, dibersihkan. Dibersihkan dulu. Ada tisu. Oke, tikusnya dibersihin dulu mungkin. Apalagi? Kenapa lagi?
Cakaran anak kecil. Apa? Cakaran anak kecil. Cakaran anak kecil ada lagi terjadi di kontestan ini. Oke, sini kamera mendekat lagi, ada cakaran lagi. Di sebelah mana tadi? Sini. Di sebelah mana? Sini tadi. Di sini. Apa hubungannya anak kecil yang mencakar? Iya, anak kecil tuh mengganggu kita. Oke, aman. Anak kecil yang dari Fendi Bisa tadi. naik lagi ke betul. atas, pelan-pelan. Apa? Kenapa? Rudy, kamu kayaknya kelihatan ada sesuatu di pikiran kamu yang mungkin kamu berat untuk mengungkapkan. Kita harus bersihkan ini dulu. Pertama kita harus singkirkan dulu tikus-tikusnya. Boleh kita minta bantuan untuk membersihkan tikus? Udah di sana, udah bersih. Arbi, coba yang namanya Milah itu, dia seperti punya sesuatu yang dipendam dalam hati, dan dia butuh. Kenapa, Rudy? Itu belakang 31 apa tuh? Awas, hati-hati. Yang Rudy lihat apa? Yang Rudy lihat? Sekelebat putih. Sekelebat putih. Sekelebat putih apa, Rudy? Bentuknya seperti kuntilanak. Hati-hati, jangan ada yang kosong. Hati-hati yang bawah, hati-hati. Berdoa dalam hati, berdoa. Oke, kita lanjut. Mungkin Arbi bisa bantu. Boleh minta kursi? Boleh minta kursi. Yang namanya Milah. Bila. Oke. Ini teror-teror tadi berhubungan sama Sepertinya kandidat yang ini, dia energinya ada hubungannya dengan kejadian tadi. Yang saya rasa seperti itu. Mungkin kita bisa minta pengakuan dari dia. Rasanya seperti itu. Oke. Matanya. Oke. Rasakan apapun yang kamu rasakan, semakin nyaman, semakin rileks, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Oke. Oke. Buka matanya. Rileks lagi, fokus ke sana, titik merah. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Kamu bisa menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan di masa lalu. Biarkan hal tersebut membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Buka kotak hitam Anda di masa lalu, membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks. 1, 2, dan 3. Biarkan berbicara apapun yang kamu rasakan. Oke? Lebih tenang, lebih nyaman. Saya Apa hubungan kamu dengan sosok gaib? Jujur, nggak ada. nggak ada. Pernah ke dukun? Pernah tapi cuman buat nanya aja. Buat nanya aja, nanya apa? Nanya soal mertua saya. Mertua kamu. Yang kamu lakukan? Yang saya lakukan ya cuma nanya aja udah. Atau mungkin ada sosok-sosok lain yang ikut Rudy mungkin? Kuntilanak yang tadi. Kuntilanak. Ya. Kuntilanaknya dari dia. Ada masalah dengan rumah tangga atau keluarganya? Iya, ada hubungannya sepertinya dengan rumah tangganya. Kamu nanya soal mertua. Emang mertua kamu kenapa? Dia terlalu membeda-bedakan saya Dengan mantunya yang satu. mantu yang lain. Jadi kamu iri, cemburu dengan mantu yang lain? Bukan masalah iri atau cemburu ya. Terlalu berlebihan mertua saya sama mantu yang satu yang terlalu dia perhatikan dari anak sampai semuanya. Yang kamu khawatirkan apa? Yang saya khawatir kan saya punya anak juga. Kenapa kamu nangis? Sekarang kamu masih menikah nggak? Enggak, Hah? udah enggak. Udah enggak. Oke. Atau mungkin tikus ini berhubungan dengan keluarganya ini. Tikus itu kan perusak, pengerat, merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu kan mungkin simbolnya. Oh, sekarang saya mengerti. Tikus adalah pengerat. Maksud saya hama. Iya. Hama itu perlu dibasmi, dibunuh. Iya. Dan dia diibaratkan adalah tikus. Jadi dia adalah sesuatu yang harus dibunuh. Pelakunya itu orang terdekat dia. Iya. Saya tidak mau
berspekulasi lebih Iya. dalam di sini. Saya merasa ini orang terdekat, tapi mungkin dia lebih tahu. Silakan. Oke. Apa maksudnya coba? Mau ceritakan apapun yang kamu mau ceritakan jujur aja biar diri kamu lebih plong, lebih tenang. Oke? Siap? Oke, silakan cerita. Saya berkeluarga sudah lama, lumayan hampir 10 tahun. Suaranya bisa lebih keras. Saya sama suami saya sudah lama, terus saya punya berjalan lama. Akhirnya ada adik suami saya menikah, dan di situ mertua saya selalu membeda-bedakan saya. Lebih perhatian kayak satu lagi intinya lebih gitu. perhatian Lalu? pada mantu yang satunya lagi. Lalu kenapa kok kayak begini? Akhirnya kamu ke dukun, singkat ceritanya. Akhirnya saya nanya-nanya, saking saya bener-bener sakit hati dengan mertua saya. Akhirnya saya nanya ke orang pinter. Apa kata dukun itu? Jadi mantu itu apa yang dia ucapin itu selalu dipenuhi supaya dipenuhi oleh mertua saya. Kamu menuduh mantu yang lain ke dukun juga gitu? Atau ngedukunin mertua kamu gitu? Ada yang orang pintar itu ngomong kayak gitu. Jadi dia punya apa gitu, dia tebar gabah kalau nggak salah, supaya itu apa yang dia inginkan, apa yang dia bicarakan kepada mertuanya pasti diturutin. Kamu percaya? Percaya nggak percaya, tapi Lalu yang kamu lakukan setelah itu apa? saya cuma minta sama Allah buat dibukain hatinya, karena saya tidak pernah jahat sama mereka. Saya selalu baik sama mereka, tapi kenapa perlakuan mereka seperti ini sama saya? Oke. Jadi kamu menuduh mantu yang lain ngedukunin mertua kamu gitu, sehingga mertua kamu jadi membeda-bedakan kamu dengan yang lain. Saya bukan menuduh, tapi Ya, saya nanya sama orang yang pintar itu seperti itu jawabannya. oke. Kamu percaya sama orang pintar itu? Percaya nggak percaya, tapi yang saya alami seperti itu. Oke. Gimana Rudi? Ini apakah sangkutannya orang terdekat itu dalam mantu yang lain itu? Mungkin bisa diterawang Rudi dengan pemegang tangannya. Oke. Orang terdekat, tapi sebentar. Ya, dia ini sebaiknya dia kita bersihkan dulu ya. Oke, silakan. Karena dia dalam keadaan yang tidak baik. Ya, boleh Rudi. Kita bersihkan dulu. Ya. Boleh minta apa? Garam. Garam. Ya. Makhluk itu ada di belakang 31. Kamu tahu tadi kamu hampir kerasukan. Hampir sedikit lagi kamu kerasukan tadi. Kenapa makhluk itu sampai melakukan itu? Hubungannya apa, Rudi? Ya, karena kita mengusik
sesuatu yang bukan urusan kita. Jadi kita itu ikut campur dan makhluk itu benar-benar marah. Oke. Arbi mungkin mau bantu. Maksudnya energinya. ikut campur dalam urusan kita mencoba mengusir dia gitu ya? Betul. Iya. Oke, saya bantuin aja. Kayaknya dibuka. Oke, tangannya di samping. Oke. Intinya menurut Rudy, mantu itu bener nggak berbuat jahat sama mertuanya itu? Prediksi saya 70%. Oke. Berarti mbak mertuanya dalam keadaan bahaya dong? Lebih tepatnya dia yang berbahaya. Jadi mertuanya sebetulnya baik orangnya? Iya, mertuanya baik. Hanya dipengaruhi saja? Betul. Oke. Udah. Oke. Yes. Oke. Bisa berdiri? Mbak? Bisa berdiri? Oke. Silakan kembali. Jadi pertanyaan saya, kamu bercerai gara-gara itu, urusan itu, masalah itu? Siapa yang menceraikan? Saya. Kamu, karena kamu orang gak kuat. tua. Orang tua saya udahlah, nggak usah lanjutin lagi. Menyesal nggak kamu bercerai? Jujur. Nyesel sih. Berarti kamu kalah kan? Nah. Apa memang itu tujuannya? Membuat dia bercerai? Salah satu. Artinya tujuan mereka berhasil? Bercerai dan menyakiti secara fisik. Oke. Tapi secara tidak langsung, maksud saya dengan cara gaib. Oke. Karena apa? Warisan kah atau? Lebih tepatnya seperti aura yang tidak cocok. Jadi seperti ini, kita terkadang ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak cocok dengan kita akan cenderung menghindar. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi itu penyebabnya. Oke. Kalau begitu, sekarang saya mau tanya. Setiap orang punya masa lalu intinya. Dan di sini kita mencoba membantu untuk menyelesaikan masa lalu mereka, masa kelam mereka, apapun itu bentuknya. Dan Jessie masih suka dengan Fendi. Kamu masih suka dengan Fendi tidak? Suka. Kenapa? Kamu sambil nangis loh ngomong. Karena dia orangnya kayaknya terlalu setia ya. Setia ya. Oke, sekarang giliran Fendi, silakan Fendi. Ada Jessie yang tidak menyukai kamu, tapi ada Mila yang justru menyukai kamu karena dia suka dengan kesetiaan kamu. Kamu pilih yang mana? Suka yang mana? Berdiri silakan. Saya boleh berdiri? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mila. Udah ada rasa suka ke saya. Awalnya sih saya memilih Mila juga. Sewaktu pandangan pertama saya memilih Mila dan Jessie, dan saya sudah menetapkan hati ke Mila. Tapi saya juga kaget Mila ada masa lalu seperti itu, yang percaya pada hal gaib, dan itu salah satunya. Yang kedua adalah saya dulu pernah membuat wanita menyaksikan saya pergi dengan wanita lain dan dia menyaksikan hal itu. Dan saya tidak mau itu terulang untuk kedua kalinya. Dia menyaksikan saya pergi dengan wanita lain, walaupun dia sekarang bukan milik saya. Maksudnya kamu mau selingkuh apa gimana? Sewaktu saya berhubungan dengan pasangan saya lebih memilih pasangan. Intinya kamu suka dengan Mila tidak? Sekarang? Saya suka dengan Mila, tapi saya tidak bisa. Berarti kamu udah niat selingkuh dong di awal? Enggak, saya tidak mau melihat wanita yang ada di sana untuk Yang nomor 3 tadi berarti? Ya, saya tidak mau dia melihat saya untuk yang kedua kalinya dan pergi dengan wanita lain. Berarti kamu belum move on sama mantan kamu? Sudah move on, tapi saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Maka dari itu saya memutuskan saya tidak mau milih siapa-siapa. Oke, nomor 3.
Jujur sekarang, jujur. Lihat saya. Benar kamu pernah diselingkuhin sama dia? Ya apa tidak? Ya, oke. Berarti kamu kenal sama dia sebetulnya? Iya. Kenapa kamu menangis? Enggak. Kesel? Enggak nangis. Kesel? Benci sama dia? Kesel, benci. Benci, kesel, terus? Pokoknya udahlah, lupain. Lupain aja, benci. Oke. Ada yang mau saya sampaikan ke Sela? Oke, silakan. Sela, saya minta maaf atas semua kejadian yang pernah kita alami sebelumnya. Dulu mungkin kamu pergi dan saya belum sempat untuk minta maaf. Sekarang saya minta maaf dan saya tidak memaksa kamu untuk memaafkan saya. Jalanilah kehidupanmu yang baru. Saya tidak pernah akan mengusiknya. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanmu. Yang penting untuk hari ini saya mau minta maaf dari hati yang paling lubuk dalam. saya yang paling dalam, saya minta maaf ke kamu. Oke, silakan nomor 3 berdiri. Atau mungkin cowoknya samperin dong, kamu gentle dong. Jangan usah. Silakan kamu turun di tengah ketemu. Fendi. Cowoknya samperin dong, masa ceweknya nyamperin? Silakan. Minta maaf, kalau nggak ada salahnya minta maaf, bagus minta maaf di sini. Ya, biar saya pegang. Ya, saya ulangi lagi. Nggak apa-apa, kamu udah ngomong semuanya. Saya minta maaf sama kamu Sela. Dimaafkan? Apapun yang saya perbuat di masa lalu, saya minta maaf. Dan kamu jangan takut, saya tidak akan mengganggu kebahagiaanmu yang sekarang. Silakan salaman. Bisa salaman nggak, Om? Oke, silakan kembali. Dan berarti kamu mantan sama dia. Dan kamu tetap tidak tertarik dengan Mila? Untuk saat ini tidak. Tidak, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Mila, Jessie terima kasih. Silakan kembali. Fendi juga silakan kembali. Ya, artinya kita di sini sudah membantu sebuah permasalahan yang terjadi di masa lalu Fendi, dan tanpa disengaja kebetulan di sini ada mantannya tadi di sini yang awal tidak mengakui akhirnya mengakui, dan mereka sudah saling memaafkan di sini. Oke, dan artinya belum ada yang jodoh, tapi ini situasi sudah aman, terkendali. Aman. Iya. Anak kecil, genderuwo segala macam sudah tadi bisa kami sudah kendalikan. usir. Oke. Untuk orang-orang yang tadi seperti kayak dicakar itu aman setelah pulang dari sini? Di sini aman, tapi kalau mungkin mereka berperilaku yang tidak wajar di luar, mereka akan didatangi lagi. Oke, gimana? Oke, pakai mic. Oke. Kenapa? Saya kan orangnya baru pertama kali mengalami seperti ini. Takutnya yang ganggu-ganggu tadi ikutin kayak gimana? Aku takut. Ya tergantung katanya. Dipastikan nggak pulang dari sini aman? Aman nggak akan dipastikan? Aman selama kamu nggak berperilaku yang aneh-aneh. Yang dibenci makhluk halus biasa kencing sembarangan seperti itu. Oke, siapa tadi yang dicakar tadi? Oh, kamu dicakar? Kamu dicakar? Oke. Ya udah, tadi dengar kata-kata Rudy ya. Oke, terima kasih banyak buat Rudy dan juga Arbi, dan buat pemirsa. Cinta yang tulus adalah cinta yang bisa menerima masa lalu dan bersedia membangun masa depan bersama. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.